Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat asar secara berjamaah. Lalu kita sambung dengan kajian bersama di Masjid Al-Ghuraba. Ini kecamatannya apa, Pak? Yang berada di kota Denpasar, Bali. Dan kita berharap semoga amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri. Ada dua malaikat yang silih berganti menjaga kalian, malaikat yang berjaga di waktu malam dan malaikat yang berjaga di waktu siang. Yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri. Dan mereka kumpul, antara yang jaga di waktu malam dengan yang jaga di waktu siang itu berkumpul ketika salat subuh dan salat asar. Malaikat yang menjaga siang, dia turun di waktu subuh, kemudian kumpul di waktu asar. Lalu turun malaikat penjaga malam. Dia menjaga dari mulai asar sampai subuh. Yang selesai bertugas menjaga, naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Fayas'uduna ila rabbihim wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu malaikat yang selesai bertugas itu naik menuju Rabbnya, menuju Allah. Allah bertanya kepada mereka meskipun Allah lebih tahu tentang kondisi hambanya. Sehingga Allah bertanya bukan dalam rangka untuk cari tahu, laisa lil isti'lam walakin lil istishhad. Allah bertanya bukan untuk mencari tahu, namun untuk menjadikan malaikat ini sebagai saksi. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat itu naik, lalu Allah bertanya kepada mereka meskipun Allah lebih tahu tentang keadaan hambanya. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini? Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kondisi terakhir ketika kalian meninggalkan hambaku? Apabila Bapak Ibu dalam kondisi sedang melaksanakan salat, yang laki-laki berjamaah di masjid, yang perempuan dia salat di awal waktu ketika subuh dan asar, maka malaikat ini akan memberikan jawaban, taraknahum wa atainahum wa hum yusallun. Aku tinggalkan mereka ya Allah dan aku datangi mereka dalam kondisi mereka sedang salat. Jawaban yang sangat indah sebagai persaksian para malaikat yang bertugas menjaga hamba ketika kita sedang melaksanakan ibadah tepat waktu pada saat subuh dan pada saat asar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut salat subuh sebagai salat yang masyhud, salat yang disaksikan. Karena salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda." Tegakkanlah salat dari sejak matahari tergelincir ila ghasaqil lail, sampai tengah malam, sampai pertengahan malam. Wa qur'anal fajr, dan laksanakanlah Quran di waktu fajar. Dan yang dimaksud dengan Quran di waktu fajar adalah salat subuh. Disebut sebagai Quran di waktu fajar karena dianjurkan ketika salat subuh memperpanjang bacaan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat.
Karena itulah jamaah, dua salat ini paling berat untuk dilakukan bagi orang yang kecintaan dia kepada masjid, kerinduan dia untuk sujud kepada Allah masih rendah, malas dalam melakukan ibadah. Sehingga sampai disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang salatnya orang munafik. Yang dikorbankan adalah salat asar. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Lihatlah itu salat munafik, lihatlah itu salat munafik, itulah salat munafik. Bagaimana salat orang munafik itu? Yajlisu yarqubu syamsa. Dia nyantai sambil memperhatikan matahari. Kalau bahasa kita, dia santai sambil lihat jam. Baru jam 5, nanti dulu. Setengah 6, nanti dulu. Maghribnya jam berapa? Jam 6. Jam 6 kurang seperempat, nanti dulu. Jam 6 kurang 10 menit, nanti dulu. Begitu jam 6 tinggal 10 menit, tinggal 5 menit. Yang quru arba'an. Kata Nabi SAW, hatta idha kana baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, artinya sudah berada di titik ketika mau tenggelam. Yang quru arba'an, dia mematuk sebanyak 4 kali. Maksudnya apa, Pak? Sujudnya aja cepat. Sehingga gerakan dia saking cepatnya digambarkan seperti mematuk 4 kali. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Sehingga salatnya sangat tidak berkualitas dan disebut oleh Nabi, meskipun orang ini salat, tapi salatnya gaya munafik. Sebagai seorang mukmin, kita tidak menghendaki yang seperti itu. Disebut munafik saja kita tidak mau. Apalagi sudah mengerjakan salat masih disebut munafik. Tentu kita tidak menghendakinya. Tapi ada orang yang salatnya disebut oleh Rasulullah SAW sebagai salatnya munafik. Disebabkan karena dia malas-malasan dalam melaksanakan salat, tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat asar itu kan kata orang yang paling nanggung ya. Kalau kerja asar sudah selesai belum? Belum pulang. Masih aktif bekerja. Sehingga ketika mau dihentikan sementara, itu tukang malas, Pak. Turun dari bangunan hanya untuk salat asar. Ini masih nanggung. Bagi mereka yang berada di tempat kantoran, mau menuju masjid ketika salat asar, malas karena teman-temannya nggak ada. Sehingga jarang sekali orang bisa melaksanakan salat asar tepat pada waktunya. Salat subuh ketiduran atau belum bangun, sehingga dia malas untuk membuka kelopak matanya. Dia nggak kuat untuk mengangkat kelopak matanya meskipun dia kuat ngangkat barbel sekian kilo. Tapi berapa gram ini? Ini berapa gram ini? Masya Allah. Cuman ketika subuh itu Masya Allah beratnya luar biasa untuk membuka mata. Padahal orang ini kuat, bahkan dia atlet angkat besi. Jamaah ilmukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada janji besar bagi mereka yang menjaga salat subuh dan salat asar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Yang pertama, salat subuh, itulah salat dingin di malam hari, dan yang kedua adalah salat asar, dan itu salat dingin di siang hari. Tayyib. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dengan merutinkan untuk selalu bergabung bersama kaum muslimin, bareng-bareng melaksanakan salat asar secara berjamaah. Bagi bapak-bapak dan bagi ibu-ibu meskipun tidak berjamaah di masjid, tapi dia tepat waktu ketika di rumah, kita berharap semoga mendapatkan saksian yang lebih dari malaikat sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang tadi kita bacakan. Dan malaikat yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW itu sebenarnya disebutkan oleh Allah di surat Ar-Ra'du. Allah sebutkan di surat Ar-Ra'du, Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat mu'aqibat yang menjaga hamba dari depan dan dari belakang. Mereka menjaga hamba sesuai dengan perintah Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir,
pada diri seorang manusia ada 4 malaikat. 2 malaikat pencatat amal dan 2 malaikat penjaga. 2 malaikat pencatat amal yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari lisan manusia kecuali di sana ada raqibun atid. Raqib dan atid ini bukan nama tapi sifat. Raqibun artinya yang selalu mengawasi. Atidun artinya selalu hadir dan tidak pernah absen. Dan yang kedua, 2 berikutnya adalah malaikat penjaga yang menjaga dari depan dan menjaga dari belakang. Sehingga dalam kejadian apapun, ketika Allah belum takdirkan sang hamba ini akan mendapatkan kecelakaan, maka hamba ini pasti akan selamat. Makanya dalam banyak kasus ketika ada kecelakaan hebat ya, semua orang dewasa mati, yang hidup anak kecil usia 2 tahun. Padahal secara perhitungan anak kecil usia 2 tahun sudah bisa lompat? Belum, lari aja masih jatuh. Namun Masya Allah, yang pintar lompat malah mati, yang gak bisa lompat hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Sebab yang namanya takdir terhadap hamba, Allah yang menentukan. Nah, selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan ajaran Islam itu mudah. Mudahnya Islam atau indahnya Islam? Mudahnya Islam. Yang memilih tema adalah panitia dan bukan saya. Baik. Informasinya bahwa di masjid ini banyak mu'allaf. Banyak mu'allaf. Baik. Sudah berapa tahun masuk Islam? Hah? Enggak pernah ngabsen. Ada 3 tahun? 4 tahun? Atau 5 tahun? Mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan seterusnya. Tayyib. Begini Pak ya. Jadi mu'allaf itu jangan lama-lama. Karena kalau bicara mu'allaf, Abu Bakar As-Siddiq juga mu'allaf. Umar bin Khattab mu'allaf. Cuman istilah mu'allaf dalam bahasa kita mengalami pergeseran makna. Tidak sesuai dengan makna yang ada dalam Al-Quran. Kalau mu'allaf dalam bahasa kita kan orang yang dulu non-muslim lalu pindah menjadi muslim. Meskipun sudah 10 tahun masih nyebut mu'allaf. Saya mu'allaf, sudah berapa lama masuk Islam? Sudah 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Kalau 10 tahun masih disebut mu'allaf, Abu Bakar mu'allaf, Umar mu'allaf. Dikala mereka tiba di kota Madinah dalam posisi sebagai mu'allaf. Sehingga mu'allaf itu terbatas. Mu'allaf itu terbatas. Dalam kondisi ketika seorang mukmin masih perlu disayang, masih perlu dirawat, dia belum bisa untuk mandiri dalam menjaga imannya. Nah, inilah mu'allaf. Dan itu terjadi ketika dia baru masuk Islam atau dia baru mengenal Islam. Tayyib, meskipun makna mu'allaf dalam kaitannya dengan orang yang berhak menerima zakat itu bertingkat. Hani'an lakum, kita berikan kabar gembira bagi siapapun yang berada dalam agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin pada waktu Fathu Makkah beliau mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan pesan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, fa unadi biha hatta saqila sauti. Aku pun meneriakkan pesan ini sampai suaraku habis. Sehingga para sahabat menyebar pada waktu Fathu Mekah ke berbagai penjuru kota Mekah menyampaikan pengumuman, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Innahu, Nabi SAW mengatakan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang bisa masuk surga
kecuali orang yang beriman. Baik. Selanjutnya kita akan melihat kemudahan Islam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagi Anda yang membawa mushaf, silahkan dibuka surat Al-A'raf ayat 157. Silakan buka mushaf. Yang dibuka mushaf ya, bukan WA. HP atau mushaf? Di HP-nya ada WA? Hah? Sekarang Instagram. Masya. Wawasan Al-Quran, Pak. Silakan dibuka. Al-A'raf ayat 157. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan tentang sifat nabinya sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana syariat yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah gambaran tentang siapakah nabi kita dan status syariat beliau yang dijelaskan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Sudah ketemu? Baik. Di ayat sebelumnya Al-A'raf 156 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Diriwayatkan bahwa ketika Allah menurunkan ayat ini, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, iblis langsung mengatakan, wa ana minasyai', dan aku bagian dari sesuatu. Berarti aku juga mendapatkan rahmat Allah. Paham? Baik. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Langsung iblis mengatakan, wa ana minasyai', dan aku juga bagian dari sesuatu. Lalu Allah turunkan lanjutannya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Aku tetapkan bagi orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Sehingga iblis tidak masuk. Tapi Yahudi dan Nasrani angkat tangan. Kami juga punya sifat seperti itu. Kami bertakwa, kami menunaikan zakat, dan mengimani ayat-ayat Allah, yaitu Taurat dan Injil. Lalu Allah lanjutkan sifat berikutnya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul sang Nabi yang ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab tidak masuk. Paham? Ahli kitab jadinya enggak masuk. Jadi makhluk-makhluk ini mengklaim untuk mendapatkan rahmat Allah. Mereka saling mengklaim untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Iblis mengklaim, wa ana minasyai', aku juga bagian dari sesuatu. Sehingga aku juga mendapatkan rahmat Allah. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, lalu aku tetapkan, kata Allah, akan aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Iblis tidak masuk, iblis enggak bertakwa. Wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Dan orang Yahudi dan Nasrani mengklaim, kami juga dapat seperti itu. Karena kami beriman kepada ayat Allah yang diturunkan sebelum Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikuti sang Rasul, sang Nabi yang ummi. Siapa itu? Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat mereka sehingga kalau sudah di kriteria yang ketiga ini tertutup peluang bagi ahli kitab. Karena ahli kitab tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mengimani para nabi selain Isa dan selain Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nasrani mengimani para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Islam mengimani seluruh nabi tanpa kecuali. Tayyib. Lalu bagaimana sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat dan Injil? Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mereka jumpai kisahnya, telah mereka jumpai keterangannya fit Taurat wal Injil, indahum fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil yang mereka punya. Coba perhatikan kalimat yang Allah sebutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijumpai oleh orang-orang ahli kitab maktuban, tertulis. Artinya bukan dalam dongeng Israiliyat. Karena Bani Israel itu ada yang bersumber dari Taurat dan Injil, dan ada yang dari riwayat dongeng-dongeng Bani Israel yang itu berasal dari pendeta-pendetanya atau dari tokoh-tokoh agamanya, tapi tidak mengikuti jalur sebagaimana ilmu hadis yang dimiliki oleh kaum muslimin, tidak punya sanad. Ada yang bilang seperti ini, Musa seperti ini, tapi tidak punya sanad. Sebab sanad itu hanya ada dalam kaum muslimin. Tayyib. Allah tegaskan bahwa sifat Nabi Muhammad itu maktuban, tertulis. Indahum fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki. Artinya begini, Allah tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mereka jumpai tertulis dalam Taurat dan Injil yang dipegang oleh kaum muslimin. Allah tidak mengatakan demikian. Artinya kalau itu Taurat dan Injil yang dipegang oleh kaum muslimin, mungkin muncul tuduhan dari mereka. Oh, itu sudah diubah oleh kaum muslimin, diganti oleh kaum muslimin. Tapi yang Allah sampaikan tidak demikian. Itu tertulis dalam Taurat dan Injil, maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, masalah kemudian mereka mengubahnya, mereka menggantinya, itu bagian dari pelanggaran yang mereka lakukan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka mengganti-ganti dari kalimat Allah yang ada dalam kitab, tidak sebagaimana aslinya. Lalu bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Sifat Nabi itu satu, beliau memerintahkan yang ma'ruf. Yang kedua, beliau mencegah yang mungkar. Yang ketiga, menghalalkan yang thayyib. Yang keempat, mengharamkan yang khabith. Yang kelima, menghilangkan israr. Yang keenam, menghilangkan al-aghlal. Yang dulu itu menjadi sifat dari syariat yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Tayyib. Sekarang kita akan jelaskan masing-masing. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sang nabi yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu adalah karakter utama para nabi. Karena mereka diutus oleh Allah dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk apa? Menyampaikan dan mengajarkan kepada manusia. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada manusia Alkitab dan hikmah. Dan isi dari Alkitab
adalah al-amru wan nahyu. Ada perintah, ada larangan. Isi dari al-hikmah adalah adab dan pendidikan, at-tarbiyah. Sehingga para nabi diutus oleh Allah sebagai basyirun wa nadhirun, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi yang mau melaksanakan perintah dan ancaman bagi yang tidak mau melaksanakan perintah. Itulah sifat sang nabi, dan itu sifat yang dimiliki oleh semua nabi. Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Mereka punya sifat basyir wa nadhir. Mereka punya sifat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kemudian sifat selanjutnya, wa yuhillu lahumut thayyibat. Beliau menghalalkan yang thayyib. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang khabith. Sehingga karakter yang diharamkan, yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang thayyib. Disebut thayyib karena dia memberikan kebaikan bagi manusia, bagi hamba. Sehingga ketika dikonsumsi, hamba akan bisa mendapatkan nutrisi yang baik. Hamba akan bisa mendapatkan, manusia akan bisa mendapatkan makanan yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupannya. Yang baik-baik itu dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang thayyib hukum asalnya halal. Kemudian wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan beliau mengharamkan yang khabith. Yang khabith artinya apa? Sesuatu yang berbahaya bagi badan. Khabithun, sesuatu yang jelek, yang buruk. Sehingga ketika dikonsumsi itu bisa membahayakan bagi badan. Karena itulah kalau Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, batasan halal haram dalam syariat kita itu linear dan sejalan dengan batasan halal, batasan manfaat dan bahaya dalam dunia kedokteran. Maka semua yang bermanfaat bagi badan dihalalkan dan semua yang berbahaya diharamkan. Baik, sekarang saya akan ajak Anda untuk membuat perbandingan dengan syariat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, kepada ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan syariatnya ahli kitab. Silakan dibuka di surat Al-An'am ayat 146. Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adhm dzalika jazainahum bibaghyihim wa inna lasadiqun." Bagi orang-orang Yahudi, aku haramkan mereka untuk mengkonsumsi binatang berkuku satu. Binatang berkuku satu contohnya. Binatang berkuku satu. Kuda. Terus yang lain? Binatang berkuku satu. Kuda. Keledai. Terus apa lagi? Sudah pernah lihat kakinya belum? Belum. Coba nanti diperiksa ya. Yang jelas yang kita ketahui, kuda itu kuku satu ya. Sapi itu kukunya dua, pecah dia. Kambing juga pecah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang Yahudi itu diharamkan untuk mengkonsumsi binatang berkuku satu. Wa minal baqari wal ghanam, sementara sapi dan kambing yang dihalalkan oleh Allah ternyata tidak 100%. Ada bagian yang diharamkan. Haramna alaihim syuhumahuma. Kami haramkan kepada mereka lemaknya. Sehingga Masya Allah ya, yang ahlul ghanam. Man ahlul ghanam? Oh, yang biasa nyembelih kambing dan lihat bagaimana situasi nyembelih kambing. Pak, kalau misalnya Pak, dalam minuman ini dikasih sebuah cairan ya. Setelah saya tetesi cairan, ternyata mengubah warna, tapi warna itu mengapung di permukaan.
Sudah? Kemudian saya dikasih aturan, bagian yang berubah warna tidak boleh kau minum. Maka sebelum saya minum cairan ini, sebelum saya minum air yang ada dalam gelas ini, yang saya usahakan apa? Membersihkan dulu. Saya akan buang bagian yang apa? Yang berubah warna tadi. Dan otomatis konsekuensinya ketika membuang bagian yang berubah warna, pasti saya akan mengurangi bagian yang bening. Iya enggak? Karena saya tidak mungkin bisa pas. Ini pas yang berubah warna. Sisanya ini bening semua. Enggak mungkin. Pasti nanti akan saya lebihkan sekian mili. Paham? Baik. Maka orang Yahudi dengan syariat yang mereka miliki, bahwa mereka tidak boleh mengkonsumsi lemak, sebelum makan daging diirisi dulu, Pak. Bersihkan dulu lemak-lemaknya, dan itu pasti akan mengurangi bagian dagingnya. Karena tidak mungkin, Pak, bisa persis itu tidak mungkin. Karena kalau melanggar, kena dia. Masih ada tuh lemak nempel dikit, tidak boleh. Dia akan bersihkan sampai mengurangi sebagian dagingnya. Bagian yang halal itu terbuang sebagian. Bahasa kita ya, repot dulu untuk makan. Mau makan kambing itu, Pak, repot dulu, Pak. Dalam syariat kita tidak ada yang kayak gitu. Sehingga seutuh kambing itu kalau doyan sampai kulit kambing, Pak. Oh iya, Masya Allah. Berarti nanti malam ada juga ya. Itu kulitnya bisa dimakan. Tayyib. Maka jamaah, ketika diharamkan oleh Allah seperti ini, pertimbangan kenapa halal haram itu bukan karena masalah ini berbahaya bagi kalian kalau kalian konsumsi. Tapi pertimbangan halal haramnya adalah aku hukum kamu sehingga kamu nggak boleh ini. Ibaratnya begini, Anda punya 3 anak ya. Anak pertama dan kedua diizinkan untuk masuk kamar. Anak ketiga dilarang oleh orang tuanya. Karena kamu melanggar, kamu tidak boleh masuk kamar, kamu hanya boleh mengakses ruang tamu sama toilet. Tok. Ruangan yang lain nggak boleh kamu masuki. Jadinya gimana? Anak ini lebih terkekang. Sehingga gerak dia lebih terbatas. Anak yang lain diizinkan masuk kamar, semua bisa dia akses. Mau masuk kamar boleh, mau ini boleh. Anak yang satu ini tidak boleh. Sudah? Orang tua akan dituduh sebagai orang tua yang dolim. Loh, kenapa kok bapak melarang saya? Kakak-kakak saya boleh, kenapa saya dilarang? Apa alasannya? Masyarakat yang lain diizinkan oleh Allah. Kalau kamu mau makan kambing, makan semuanya, silahkan. Tapi kenapa Yahudi dilarang untuk mengkonsumsi lemaknya? Baik, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di lanjutan ayat. Dzalika jazainahum wa inna lasadiqun. Demikianlah aku berikan balasan kepada mereka dan kami benar dalam melakukan seperti ini. Kenapa kamu enggak boleh? Karena kau melanggar. Dan memberikan hukuman bagi yang melanggar itu perbuatan yang tidak melanggar keadilan, bukan kezaliman. Karena kau melanggar maka kau dihukum. Dan hukuman itu bentuknya ada 2. Pertama, dia disakiti, atau yang kedua, hak dia dicabut sebagian. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kenapa Allah berikan aturan ini kepada Yahudi. Kalau pertimbangannya kayak gini ya. Wahai anak, kamu jangan minum ini ya. Karena kalau kamu minum ini kamu batuk. Anak melarang anaknya minum cairan tertentu karena itu berbahaya bagi sang anak. Orang tua ini berbuat seperti itu benar atau tidak? Benar. Karena dia tahu yang maslahat bagi anak. Tapi kalau orang tua melarang anak tanpa alasan, kamu nggak boleh. Ini hanya boleh untuk saudaramu, kamu nggak boleh. Dolim. Lah apa kenapa dia nggak boleh, saudaranya boleh? Berarti dia zalim. Sekarang coba kita lihat dalam syariat Allah. Umat Muhammad boleh makan kambing seutuhnya, lemaknya boleh dimakan. Lalu kenapa Yahudi nggak boleh? Di mana keadilan Allah? Maka jawabannya Allah berikan itu karena Allah memberikan hukuman kepada mereka. Dzalika jazainahum bibaghyihim, itulah balasan yang kami berikan disebabkan karena kezaliman yang mereka lakukan. Wa inna lasadiqun,
dan kami benar dalam melakukan itu. Karena memberikan hukuman sehingga sebagian di antara hamba Allah dikasih aturan yang lebih ketat, tidak termasuk antara bentuk kezaliman. Bukan termasuk di antara bagian dari kezaliman. Paham insyaallah jemaah? Baik. Subhanallah. Itulah salah satu di antara contoh kalau kita bandingkan. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ketetapan halal haram itu pertimbangannya karena masalah madarat dan manfaat. Ini dihalalkan oleh Allah karena dia bermanfaat. Ini boleh karena dia bermanfaat. Tapi yang ini kenapa tidak boleh? Karena ini memberikan banyak madarat. Ini memberikan membahayakan. Ini berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Khamar tidak boleh. Kemudian semua turunannya yang memabukkan tidak boleh. Baik yang bentuknya cairan maupun yang tidak cairan. Narkoba dan seterusnya. Rokok. Yang ngomong rokok bukan saya ya, jamaah. Cuman saya mengulang saja ya. Untuk menegaskan rokok ya. Masuk nggak Pak? Masuk. Karena memberikan apa? Madarat yang besar bagi orang yang mengkonsumsinya. Sehingga bagian ini ketika dikonsumsi dilarang, pertimbangannya adalah itu berbahaya bagi hamba. Demikian pula riba ketika dikonsumsi itu berbahaya bagi hamba. Judi ketika dilegalkan itu berbahaya bagi tatanan hidup masyarakat. Maka kenapa di sini Allah halalkan dan Allah haramkan? Pertimbangannya murni karena untuk kebaikan bagi hamba. Sekarang saya mau tanya Pak. Kalau ada orang menetapkan undang-undang, manusia ketika menetapkan undang-undang, mungkin nggak dia punya kepentingan Pak? Ajibu. Mungkin nggak orang ketika menetapkan undang-undang dia punya kepentingan? Ya? Mungkin atau pasti? Masya Allah. Ada yang jawab pasti, ada yang jawab mungkin ya. Tayyib. Dalam dugaan kita, ketika undang-undang itu ditetapkan, ya, ada kemungkinan didomplengi dengan kepentingan, disusupi dengan kepentingan. Sekarang coba, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan untuk kita, mungkinkah Allah punya kepentingan? Mungkinkah Allah punya kepentingan? Ya? Apa kepentingan Allah ketika Allah menghalalkan A, mengharamkan B? Apakah ketika bapak ibu meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian kerajaan Allah semakin megah? Sepeser pun tidak. Kalau Anda taat, apakah kuasa Allah makin bertambah Pak? Bertambah atau tidak Pak? Sepeser pun tidak. Sehingga kita taat maupun kita maksiat sama sekali tidak mempengaruhi kuasanya Allah dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau ibadah maupun mau meninggalkan ibadah, taat maupun membangkang, sepeser pun itu tidak menambah maupun mengurangi kerajaan Allah. Makanya jangan sampai kita punya anggapan ketika kita taat maka Allah akan semakin jaya. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah dari anggapan semacam ini. Jangan sampai kita punya anggapan ketika kita semakin taat kepada Allah, ketika kita ibadah, atau ibu-ibu misalnya pakai jilbab, maka kerajaan Allah akan semakin luas wilayahnya. Subhanallah. Allah enggak butuh kita. Karena itu disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Faddal kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi makhluk yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Jadi yang bertakwa hatinya. Anggap semua manusia itu seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala?
ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka dalam kondisi hatinya paling apa? Paling jahat di antara kalian. Misalnya semuanya seperti iblis misalnya. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga Allah itu tidak butuh kita jamaah. Kita mau taat, mau maksiat, sepeser pun tidak menambah maupun mengurangi kerajaan Allah. Lalu kenapa Pak kok ada aturan ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini riba, ini gharar, ini judi, resign sekarang. Kita kalau ngaji muamalah kan isinya kayak gitu ya. Makanya kalau bicara masalah muamalah halal haram, orang berani beda pendapat karena masalah pendapatan. Sehingga ketika dinasihati, ini tidak boleh, kamu harus tinggalkan, ini riba, kamu harus hijrah, tinggalkan. Oh itu Masya Allah, nggak kuat dia, ngeyel dia. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, aturan itu bukan karena Allah punya kepentingan, tapi semuanya untuk siapa Pak? Untuk kemaslahatan hamba. Sehingga siapa yang memperhatikan aturan syariat Allah, maka dia akan tahu betapa itu semuanya adalah untuk kasih sayang hamba. Tapi kenapa hamba itu tidak mau untuk mengikutinya? Ibarat orang yang dia punya anak kecil, karena dia nggak ngerti, maka anak itu ketika dinasihati orang tuanya dia ngeyel. Coba kalau bapak punya anak ya, lalu anak bapak mainan pisau. Sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya, kira-kira yang tepat gimana? Aduh ini cuma pisau, nanggung, ini lo pedang. Udah kamu main pedang aja, jangan pisau ya. Bapak izinkan kamu main pedang. Kira-kira gitu Pak. Ada anak mainan mercon, waduh ini nanggung, ini jangan mainan mercon, ini lo gas melon. Tapi bapak yang sayang kepada anak, ketika melihat anaknya seperti ini akan dilarang. Jangan, ini berbahaya. Kamu nggak boleh main seperti ini. Anak berontak. Kok saya mau main ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, dibilangnya oleh anak yang nggak ngerti, bapak nggak sayang anak. Karena anaknya nggak ngerti. Tapi dengan kasih sayang sang bapak kepada anak, meskipun anak itu protes, padahal itu untuk sejatinya untuk kebaikan anak, bapak tidak marah Pak. Bapak tetap memaafkan. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang jauh lebih sempurna. Kasih sayangnya meliputi seluruh hambanya. Sehingga saat hambanya dikasih aturan, ada yang ngeyel. Kenapa? Innahu kana zaluman jahula. Karena karakter manusia itu zalim dan bodoh. Kenapa zalim? Kenapa zalim? Karena dia suka mendolimi dirinya sendiri. Kenapa bodoh? Dia nggak tahu akibatnya. Ngerti nggak Pak? Ini berbahaya. Tapi saya senang ya Mas. Tapi itu berbahaya bagi Bapak. Ini nggak boleh. Mungkin nggak kelihatan, tapi efeknya bukan di sini. Ada kehidupan yang kedua. Allah sebut sifat manusia, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Syariat itu dipegang oleh manusia dan manusia itu punya karakter dolim lagi bodoh. Tayyib. Wajar kalau kemudian diberitahu, wajar kalau sudah tahu hukumnya, tetap saja ngeyel karena dia memang punya karakter apa tadi? Dolim tur bodoh. Dolim dan bodoh. Baik, selanjutnya jamaah. Sifat berikutnya yang dimiliki oleh Nabi SAW, wa yada'u anhum israhum. Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan israhum. Apa yang dimaksud dengan isra? Seperti dalam doa yang kita baca. Dalam doa yang kita baca yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajarkan kepada kita sebuah doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu. Rabbana la tuhammilna. Wahai Rabb kami, jangan kau berikan beban kepada kami. Isran, sebuah beban berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang telah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu siapa? Bani Israel. Apa sih bentuk beban itu? Allah berikan kepada mereka tambahan tugas yang sangat memberatkan bagi mereka. Digambarkan dalam tafsir Al-Baghawi, beberapa beban yang diberikan kepada Bani Israel. Ketika Al-Baghawi menyebutkan makna dari Isra wal Aghlal. Kata beliau di antaranya adalah tarkul amal fis sabti. Mereka tidak boleh melaksanakan atau mereka tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Enggak boleh mencari sumber pendapatan di hari Sabtu. Ada enggak dalam syariat kita hari Jumat libur kerja? Hari Jumat enggak boleh kerja, ada Pak? Ada? Enggak ada. Ya. Sehingga hari Jumat kita masih boleh enggak Pak nyari sumber pendapatan? Boleh. Boleh masuk kerja. Dulu Bani Israel ketika hari Sabtu bukan enggak boleh kerja saja Pak. Enggak boleh kerja dan enggak boleh cari sumber pendapatan. Tidak boleh beraktivitas ketika hari Sabtu, fokus untuk ibadah. Ya mungkin kalau persamaan di tempat ini ya seperti ketika nyepi ya. Begitu sudah masuk orang enggak boleh beraktivitas duniawi. Fokus untuk ibadah. Sampai bagian dari aturan terhadap Bani Israel, kalau mereka berperang, masuk hari Sabtu harus stop, tidak boleh perang. Makanya dalam kisah Nabi Yusha bin Nun, yang mereka ketika berperang sampai di daerah musuh, mepet di Jumat sore. Maka Nabi Yusha sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kau diperintahkan dan aku juga diperintahkan. Allahumma hbas. Ya Allah, tahan matahari ini sampai engkau memberikan kemenangan kepada kami. Hadis sahih disebutkan oleh Syekh Albani di silsilah ahadits sahihah. Di jilid pertama itu berkaitan dengan mustaqbalul Islam, masa depan Islam, itu beliau sebutkan tentang motivasi-motivasi agar kita cinta kepada Islam. Baik. Sehingga sampai mereka itu ketika hari Sabtu dilarang perang. Maka begitu Sabtu, stop. Sehingga Nabi Yusha itu ketika matahari Jumat sudah mulai mendekati tenggelam, boleh minta agar matahari itu ditahan oleh Allah. Akhirnya ditahan. Sehingga matahari itu enggak geser Pak. Matahari tidak bergeser. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kemenangan, barulah kemudian matahari itu tenggelam. Nah, kemudian di antara yang lain, beban yang lain yang Allah berikan kepada mereka. Wa anna salatahum la tajuzu illa fil kanais. Mereka itu tidak boleh salat kecuali di tempat ibadah. Kita tidak seperti itu. Anda boleh salat di rumah untuk salat sunnah. Ketika tidak memungkinkan untuk datang ke masjid karena hujan atau karena faktor yang lain, boleh salat di rumah. Sedangkan Bani Israel di masa silam tidak boleh. Salat hanya boleh di tempat ibadah, di kanisah, tidak boleh dilakukan di tempat yang lain. Kita alhamdulillah, kalau misalnya Bapak melakukan perjalanan lalu jauh dari masjid, datang waktu sholat, boleh nggak langsung sholat di tempat itu? Boleh. Dan dalam syariat kita, kalaupun tidak punya air, orang boleh tayammum. Sementara dalam syariat masa silam seperti itu tidak ada. Makanya ketika turun ayat tayammum, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukan pertama kali keberkahan kalian wahai keluarganya Abu Bakar, karena penyebab tayammum itu adalah kalungnya
Aisyah yang hilang. Dan sampai para sahabat semuanya marah kepada Abu Bakar, gara-gara putri kamu sampai kita telat disebabkan karena tidak punya air di sini hanya untuk nyari kalung. Namun Allah turunkan ayat tayamum. Hikmah di balik itu. Tayyib. Kemudian yang kedua, wal aglal, belenggu. Kalau Isra itu bentuknya perintah yang memberatkan. Kalau belenggu itu larangan yang merepotkan. Disebut aglal, belenggu, ibarat tangan yang ditaruh di tengkuk. Maka dia seperti membebani tengkuk kita. Sehingga kita menjadi susah untuk bergerak. Maka disebut al-aghlal, karena aturan ini bentuknya adalah larangan yang membuat Bani Israel itu semakin susah untuk bergerak. Al-Baghawi menyebutkan di antaranya, apabila orang itu bertaubat dari kesyirikan, maka taubatnya tidak bisa diterima hanya dengan minta ampun. Tapi dengan apa? Qatlun nafs, dengan cara bunuh diri. Dengan cara bunuh diri. Itu pun caranya bukan dirinya sendiri yang membunuh dengan cara bunuh diri, bukan. Tapi pelaku-pelaku kesyirikan itu saling membunuh. Seperti para penyembah sapi, para penyembah patung sapi ya, yang dibuat oleh As-Samiri, dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu semuanya diminta untuk membawa senjata dan mereka diminta untuk saling membunuh. Kalian harus bacok-bacokan. Padahal di depannya ada istrinya, ada suaminya, ada anaknya, ada adiknya, ada kakaknya, ada bapaknya, ada ibunya. Tapi disuruh untuk saling membunuh. Bisa mereka? Tidak sanggup mereka. Wahai Musa, kami tidak sanggup untuk melakukannya. Orang itu berani membunuh ketika ada kebencian. Dalam kondisi normal, tidak berani dia membunuh. Apalagi di depannya adalah keluarganya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menangis dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan kabut yang menyelimuti Bani Israel sehingga mereka enggak kelihatan. Dalam kondisi mereka tidak bisa saling melihat, disuruh untuk saling membunuh. Gelap, saling membunuh, sehingga entah mungkin dia menggayuhkan senjatanya, mungkin dia yang kena duluan, entah kena kupingnya, kena tangannya, tapi harus saling membunuh sampai mati. Bacok-bacokan dalam satu tempat, Pak. Dan itu hukuman yang luar biasa yang pernah dialami oleh Bani Israel. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Orang yang pernah berbuat syirik, lalu dia bertaubat kepada Allah, cukup mohon ampun kepada Allah, dan bertekad meninggalkan kesyirikannya, tidak ada perintah untuk saling membunuh sebagaimana yang pernah dialami oleh Bani Israel. Lalu kalau mereka melakukan kesalahan dengan anggota badan apapun, maka anggota badan itu harus dipotong. Maling, potong tangan. Kalau ngambilnya pakai kaki, ya, misalnya malingnya pakai kaki, Pak, kakinya dipotong. Sehingga kalau orang melakukan kesalahan sementara pelakunya kakinya yang dipotong. Selanjutnya, wa qardun najasati 'ani thawbi bil miqrad. Apabila ada kain yang terkena, pakaian yang terkena najis, maka bagian yang terkena najis itu dipotong. Subhanallah. Kita sampai kayak gitu, Pak? Tidak, cukup dicuci. Repot itu, Pak. Sehingga dia kalau kemudian mau buang air, mau berurusan dengan najis, maka mungkin pakaiannya diamankan dulu biar nggak kena potong. Dan itu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan yang berat bagi mereka. Selanjutnya, kalau terjadi pembunuhan, maka tidak ada diat, adanya hanya kisos. Kalau dalam Islam kan ada diat, dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua pilihan.
Kalau enggak ridho, kisos. Kalau ridho, diat. Bagi keluarga korban. Dan seterusnya, itulah al-aghlal allati kanat alaihim, yang menjadi syariat umat sebelum kita. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ketentuan itu dihapuskan. Saya kadang merasakan ya, betapa adanya aturan itu yang membuat orang jadi bikin repot. Begitu dihilangkan, dicabut, orang jadi bahagia. Contoh ya, sederhana saja, sederhana ya. Kemarin waktu ada peraturan kalau mau umroh harus pakai kartu kuning. Di Surabaya sekian ratus jamaah nggak jadi berangkat. Padahal Masya Allah mereka sudah siap di bandara. Akhirnya travelnya menanggung kerugian sekian. Hanya gara-gara suntik vaksinnya kurang dari 14 hari. Ada yang suntik vaksinnya sudah 14 hari, tapi karena berangkatnya terlalu pagi, lalu pihak yang memverifikasi vaksin belum hadir, sehingga bagian imigrasi nggak mau tanda tangan, nggak mau ngecap, mereka nggak bisa berangkat. Dulu sebelumnya ada biometrik ya. Orang kalau mau umroh harus biometrik kan. Di foto apa? Iris. Retina atau iris? Pokoknya matanya lah. Di foto matanya. Sudah? Aturan itu ketika dihilangkan, Masya Allah, travel itu langsung Alhamdulillah. Travel itu senangnya. Dan jamaah banyak yang senang. Berarti kita nggak suntik lagi ketika mau umroh. Contoh sederhana Pak, satu aturan begitu dihilangkan di negara kita, itu jamaahnya senangnya luar biasa. Waktu COVID kemarin ya, gerak kita kan dibatasi ya. Ketika gerak kita dibatasi, yang mau naik pesawat PCR. Nah, berapa PCR? 1 juta sekian. Repot kan? Begitu PCR dihapuskan, orang pada senang langsung berubul ya. Lalu ada aturan harus antigen, itu masih repot. Ada aturan harus swab antigen. Ada aturan harus apa? Booster. Sehingga ada yang nggak memenuhi syarat, ada yang memenuhi syarat. Adanya aturan itu buat apa? Sebagian orang jadi merasa kerepotan. Begitu aturan itu dicabut, wajib pakai masker, sudah nggak wajib lagi. Itu orang senengnya Pak. Padahal ini aturan yang konsekuensinya kalaupun dilanggar hanya urusan duniawi. Sudah? Aturan yang berlaku bagi Bani Israel demikian banyak. Ketika dicabut oleh Nabi Muhammad SAW, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita sebagai umat Islam bersyukur. Alhamdulillah. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada syariat Nabi kita. Kalau sudah seperti ini, maka jangan diremehkan, jangan digampangkan. Islam itu mudah, tapi jangan dianggap diremehkan. Jangan menggampangkan. Ya, kita tetap harus berusaha untuk menepati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa al-hanifiyah as-samhah, ajaran hanifiyah, ajaran tauhid yang samhah, yang penuh dengan toleran. Sehingga yang lupa enggak dihukum. Bagi mereka yang melanggar karena keliru enggak dihukum. Padahal dulu orang yang lupa itu enggak boleh. Terpaksa enggak boleh. Semuanya akan mendapatkan hukuman. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan ada satu buku yang sangat bagus, judulnya Fadlul Islam, keutamaan-keutamaan Islam. Buku itu ditulis oleh
Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, dan nampaknya buku itu sudah diterjemahkan ya, karena termasuk di antara buku yang banyak beredar. Bagi Bapak Ibu yang ingin menambah kecintaan terhadap Islam, bisa membaca buku semacam ini agar kita tahu bahwa Islam adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Memang sebagian besar pertanyaan tentang muamalah keluar dari tema. Baik, kita dahulukan yang sesuai tema dulu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengetahui ketika Allah memberikan musibah sebagai bentuk hukuman ataukah ujian yang menghapus dosa? Musibah yang diturunkan oleh Allah berfungsi ganda. Sebagai hukuman bagi orang yang berbuat maksiat dan sebagai ujian bagi orang yang taat. Dan itu terjadi pada semua musibah. Oleh karena itu, apabila musibah itu sifatnya menyeluruh seperti bencana alam, maka musibah itu menjadi hukuman bagi orang yang berbuat maksiat dan sebagai ujian bagi orang yang taat. Karena ketika sudah jadi bencana alam, semuanya kena, tidak pandang bulu apakah dia orang yang saleh ataukah orang yang zalim. Tapi kalau musibah itu menimpa pribadi, apakah itu sebagai hukuman ataukah sebagai ujian, juga bisa berfungsi ganda. Bisa jadi itu adalah sebagai hukuman, sehingga pada saat Anda menerima musibah itu, yakini itu disebabkan karena dosaku. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali sebabnya adalah maksiat yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Dan pada waktu kondisi tertentu, ketika musibah itu belum hilang, dosa-dosa hamba sudah terkikis. Maka fungsi musibah itu sebagai ujian yang akan menambah derajatnya, meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, apakah musibah itu hukuman atau ujian? Kenapa ini disampaikan? Agar ketika hamba mengalami ujian, dia tidak suudzon kepada Allah, sehingga sadari musibah itu sebagai hukuman bagi kamu. Tapi kalau saya orang baik, kenapa kok dihukum? Kalau begitu sadari bahwasanya hukuman itu, musibah itu adalah ujian bagi kamu, agar derajatmu semakin bertambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah jika kita sulit untuk khusyuk dalam sholat termasuk munafik? Sulit untuk khusyuk memang banyak faktor yang terjadi, namun tidak kita sebut sebagai munafik. Meskipun ya, salah satu di antara karakter salatnya orang munafik, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau salat itu malas-malesan dan itu pun riya, dan dia tidak ingat Allah kecuali sedikit.
makna tidak ingat Allah kecuali sedikit ada dua. Yang pertama, ketika salat yang dia cari perhatiannya adalah selain Allah, riya tadi. Makna yang kedua adalah ketika salat ruhnya itu tidak ada, sehingga ketika dia salat, pada waktu dia salat, dia tidak khusyuk sama sekali ketika salat. Oleh karena itu ketika kita salat, berjuanglah untuk khusyuk agar salat kita bisa semakin berpahala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika pasangan suami istri dulunya sama-sama kafir, kemudian alhamdulillah istrinya dapat hidayah tapi suaminya belum, bagaimana sebaiknya bagi si istri yang sudah berusaha mengajak sama-sama masuk Islam tapi suami tidak mau, apakah harus minta cerai? Apabila suami istri dulunya non-muslim, lalu salah satu masuk Islam, baik suami maupun istri, maka status pernikahannya itu dibekukan. Dibekukan itu kayak gimana, Pak? Freeze. Wah. Jadi ibarat Anda memutar video itu, ketika salah satu masuk Islam, itu ibarat ditekan pause. Pause itu tidak putus, tidak berhenti, dan tidak terus, tapi pause. Nah, selama pause ini ngapain? Proses peralihan. Apabila pasangannya mau masuk Islam, maka play berubah warna, sehingga keluarga ini jadi keluarga muslimah, keluarga muslim. Ya? Tapi ketika yang satunya nggak mau masuk Islam, ditunggu dalam rentang waktu tertentu. Setelah rentang waktu tertentu, kemudian memutuskan, saya tidak akan masuk Islam sama sekali, saya tidak akan masuk Islam, maka putus. Begitu ditunggu, ternyata tidak mau masuk Islam, jadinya lo gue N. Itu mati jadinya videonya ya. Nah, maka mereka bukan suami istri lagi. Sudah? Paham insyaallah di sini? Baik. Yang jadi pertanyaan, selama masa freeze itu, selama masa pause, apa yang harus dilakukan? Mereka tidak boleh berdekatan. Sehingga seperti orang yang belum menikah, maka si lelaki ini orang yang bukan suaminya, si istri ini bukan istrinya. Tapi mereka pernikahannya belum putus, cuman mereka tidak boleh mendekat. Demikianlah yang bisa kita simpulkan dari kejadian yang dialami oleh Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab radhiyallahu anha, suaminya ketika Zainab hijrah, masuk Islam, hijrah, suaminya masih kafir. Kemudian ketika suaminya datang ke kota Madinah dalam kondisi masih kafir, masih musyrik, Nabi SAW berpesan kepada Zainab, kamu tidak boleh mendekat kepada suamimu. Boleh bertemu tapi tidak boleh sentuhan. Sampai akhirnya suaminya ini masuk Islam dan mereka melanjutkan pernikahan tanpa akad ulang, tanpa diadakan akad nikah ulang. Maka salah satu masuk Islam itu tidak menyebabkan pernikahan jadi batal. Mafhum insyaallah? Nah, karena itu dalam posisi ini, nanti kalau sampai batas waktu tertentu suami Anda tetap tidak mau untuk masuk Islam, maka Anda harus gugat cerai. Sehingga dikasih waktu, saya tunggu Mas untuk masuk Islam, dikasih pendekatan, boleh nggak Pak, setahun 2 tahun, silahkan. Sampai ketika sudah tidak lagi memungkinkan, kayaknya sudah tidak lagi memungkinkan suami Anda masuk Islam, maka nikahnya putus. Wallahu a'lam. Sampai mana batasan aurat sesama muslimah yang bisa dilihat? Batasan aurat muslimah dengan muslimah sebagaimana batasan aurat lelaki muslim dengan lelaki muslim. Dari mulai pusar sampai lutut
area itu yang disebut dengan area aurat besar. Karena itu kalau seorang ibu-ibu menyusui anaknya di depan para muslimah, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika suami sering mengatakan cerai, akan tetapi dalam keadaan emosi, apakah jatuh talaknya? Jatuh atau tidak? Jatuh. Sah talaknya. Iya. Kalau nggak emosi nggak cerai, Pak. Nggak mungkin. Orang lagi seneng-seneng, lagi cinta-cintanya terus aku ceraikan kamu, itu nggak mungkin, Pak. Sudah? Kalau udah terlanjur ya sudah. Tetap sah talaknya. Hah? Taubat. Talak emosi itu sah. Siapa yang bilang talak emosi nggak sah? Ya. Hakim ketika memutuskan hukum itu tidak boleh emosi. Hakim jangankan memutuskan hukum dalam emosi. Hakim kebelet itu nggak boleh memutuskan hukum. Hakimnya lagi kebelet itu, terus ada orang yang sedang kasus, gitu, dia nggak boleh memutuskan hukum. Selesaikan dulu hajatnya, baru memutuskan kasus. Baik. Terus katanya kalau emosi talak nggak sah. Talak tidak sah karena emosi itu dalam satu keadaan, yaitu indal ighlaq. Ketika dalam kondisi ighlaq. Apa itu ighlaq? Ghalaqa artinya apa? Menutup. Kondisi ighlaq artinya kondisi emosi yang sampai hilang akal. Ada orang emosi, ketika emosi itu sampai hilang akal. Sehingga saking emosinya sampai dompetnya dikeluarin, terus uangnya dihambur-hamburin ya. Jam tangan dia yang paling mahal dibanting. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Sehingga dia jadi orang gila karena emosinya. Itulah emosi dalam fase puncak, ighlaq. Dan kalau emosinya sudah sampai pada kondisi ighlaq, talaknya tidak sah seperti talaknya orang gila. Tapi kalau emosi masih sadar, bapak lapar, itu belum. Masih tahu ini HP nggak mau dibanting, wah sayang kan. Dia emosi, tapi tahu ini HP mahal, tahu ini perabotan jangan dibanting, dia emosi. Kalaupun banting cuman pintu aja kan, yang nggak sampai rusak. Yang seperti itu talaknya sah. Karena yang namanya talak itu pasti emosi. Sehingga tidak mungkin talak kok lagi ketawa-ketawa, lagi senyum-senyum, pengantin baru lagi senang-senangnya aku ceraikan kamu, itu tidak ada, Pak, ceritanya. Dia pasti akan mikir sayang dengan modal walimahnya kan. Puluhan juta saya keluarkan tiba-tiba terus cerai begitu saja kan tidak mungkin. Maharnya mahal. Maka orang akan menceraikan istrinya ketika dia dalam kondisi emosi. Karena itu emosi ada dua. Emosi normal yang orangnya masih bisa ingat, tahu kondisi, masih bisa pulang, itu berarti emosinya masih ingat ya. Bapak kemana? Keluar, emosi dia, marah. Terus dia keluar, biarin aja nanti paling juga balik lagi. Emosi masih bisa balik pulang, itu berarti apa? Masih normal. Belum pada tingkatan ighlaq. Nah, emosi tingkat seperti ini talaknya sah. Baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Makanya hati-hati dengan kalimat talak ya. Tidak boleh sembarangan kita mengatakan talak ya.
Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal. Seriusnya dianggap serius, guyonnya dianggap serius. Yang pertama apa? An-nikah. Yang kedua, talak. Yang ketiga, al-itaq, membebaskan budak. Jadi orang guyonan. Ya. Pak, kasih contoh dong praktek nikah gimana, Pak? Terus Anda karena merasa bujangan, ya, mepet ke Pak Farid. Punya nggak, Pak? Ada misalnya. Pak Farid kan sudah pernah menikahkan. Kasih contoh, Pak, cara nikahkan mana? Anggaplah saya sebagai pengantin laki-laki, Pak Farid sebagai walinya. Baik, aku nikahkan kamu dengan putriku misalnya. Tapi contoh ya, ini contoh ya, hanya contoh ya. Lalu si lelaki tadi langsung mengatakan, "Qabil tuh aku terima." Sah jadi mantunya Pak Farid. Nah, mau uji coba, Pak? Tunggu tanggal 27. Masya Allah. Itu bisa sah hanya dengan apa? Guyon. Hanya dengan guyon. Ada seorang syekh ya, yang punya seorang putri. Muridnya tahu syekh punya putri. Dan si murid ini ingin menjadi mantunya gurunya, syekh ini. Akhirnya dia datang kepada syekh. "Syekh, saya ini kan mau nikah. Tapi saya nggak tahu gimana akad yang benar tuh gimana. Bisa nggak Syekh ngajarin saya?" Akhirnya diajarin gini. Jadi biasanya kayak gini kalimatnya, "Aku nikahkan kamu dengan putriku." Langsung si murid itu mengatakan, "Qabil tuh aku terima." Begitu selesai dia bilang, "Qabil tuh aku terima," saya nyakapar kok, "Duh, talikha, ceraikan istrimu." "Enggak, saya enggak mau ceraikannya." Saya nggak mau menceritakannya. Ini syekhnya kena prank ya. Ya sah, Pak. Andai kan dalam sinetron itu dipraktekkan kayak tadi, sah. Makanya yang jadi wali jangan sampai yang punya anak perempuan. Kan nggak mungkin LGBT ya. "Aku nikahkan kamu dengan putriku." "Putri bapak yang mana?" "Nggak ada, lanang kabeh anakku." Anak saya laki semua. Enggak jadi kan dia kan. Karena jadinya cuman mainan yang enggak ada hakikatnya sama sekali. Tapi kalau dia punya anak perempuan, sah itu. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini jamaah, ketika dalam kalimat-kalimat yang sensitif seperti ini, pikirkan jauh-jauh ya. Ada konsekuensinya. Talak itu ada konsekuensinya. Kalimat-kalimat talak, kalimat nikah itu ada konsekuensinya. Jangan dibuat apa? Main-main, jangan dibuat guyonan, jangan gampang keluar dari mulut sementara orangnya tidak mikir konsekuensi. Nah, jika ada beberapa lelaki yang berusaha meminang seorang gadis, tapi orang tua si gadis selalu menolak karena banyak alasan, apakah boleh nikah diam-diam? Anda tidak boleh nikah diam-diam, tapi yang boleh Anda lakukan adalah lapor KUA. Sehingga dari sekian calon itu yang menurut Anda paling cocok, udah? Kayaknya sudah nggak ada alasan ilmiah yang akan bisa diberikan oleh bapak Anda, orang tua Anda. Maka Anda datang ke KUA. "Saya mau nikah, dilamar banyak orang, tapi bapak selalu nolak. Ibarat saya sebagai mawar berduri. Siapa yang mau dekat, dintop." Langsung disengat sama tawon. Baik. Nah, nanti KUA akan mengundang orang tua Anda. Lalu KUA ini kalau dia paham dan ada pasalnya dalam kompilasi hukum Islam itu ada pasal tentang wali a'dol. Wali a'dol namanya. Wali a'dol itu adalah wali sah tapi tidak mau menikahkan putrinya tanpa alasan.
Nah nanti KUA akan menggunakan pasal itu untuk memaksa orang tua. Kamu nikahkan putrimu, kalau enggak tak ambil alih. Nah sehingga kalau orang tua tetap ngeyel enggak mau nikahkan, KUA langsung ambil alih dan Anda bisa langsung nikah dengan wali hakim. KUA resmi. Ini pernikahan resmi sah, walinya diambil alih oleh wali hakim. Paham insyaallah ya? Baik. Tapi jangan sering-sering kayak gini ya. Jika memang seperti itu, Anda bisa lapor ke KUA. Ketika ada seorang gadis yang hendak dilamar, akan tetapi si gadis punya masalah di rahim, agak susah untuk hamil, bahkan dokter memvonis mandul. Apakah harus diberitahukan kepada calon lelaki yang hendak melamarnya? Jawabannya na'am, harus diberitahukan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa ada 3 cacat yang harus diberitahukan kepada calon pasangan, baik lelaki maupun perempuan. Sehingga kalau lelaki melamar atau perempuan dilamar, maka ada 3 cacat yang harus diberitahukan. Yang pertama, cacat berkaitan dengan masalah keturunan. Lelakinya impoten, beritahu ya. Melamar tapi dia nggak bisa melakukan hubungan badan, harus memberitahu. Yang kedua, atau misalnya perempuannya mandul, harus memberitahu. Yang kedua, cacat yang bisa mengurangi proses istimta. Orang jadi nggak selera hubungan badan. Misalnya apa Pak? Kupingnya hilang 1. Misalnya cacat di kemaluan, itu bisa mengurangi proses hubungan badan, sehingga orang jadi nggak tertarik, baik lelaki maupun perempuan. Yang ketiga, cacat berupa penyakit yang mengurangi nilai, misalnya AIDS, ya. Terus apa lagi? Dan penyakit sipilis atau penyakit menaun, contohnya gagal ginjal. Ini harus diberitahukan. Baik. Banyak utang harus beritahu nggak? Apa? Nggak harus. Harus ya. Kalau ada pasangan yang mau melamar dan dia banyak utang, maka harus memberitahu. Nah nanti keputusannya apakah lanjut atau tidak kembali kepada kerelaan kedua belah pihak. Warisannya banyak, beritahu Pak. Itu faktor kelebihan. Walhamdulillah, sekarang jam 5:30. Kajian selanjutnya di mana? Jauh dari sini? Dekat. Masih ada beberapa pertanyaan? Nanti atau sekarang? Sekarang aja. Saya yang bertanya ya. Pertanyaan yang pertama. Nah, ini hadiahnya. Ada orang utang. Ada yang punya utang, angkat tangan. Malu ya? Enggak jadi berarti. Pertanyaannya, sebutkan syariat Yahudi yang berat yang tidak ada dalam syariat kita. Nah, 1. Nggak boleh makan lemak. Terus 3, sebutkan 3. Oh iya, banyak kan tadi kan. Masya Allah, nggak boleh makan hewan yang berkuku 1. Yang ketiga, hadiahnya sudah diantarkan ya. Kalau nggak bisa yang ketiga, tarik lagi Pak Farid. Nggak boleh bekerja, menyerang
Menyerang apa ini? Ini ada buku pengantar kaidah fikih kubro dan penerapannya dalam fikih muamalah. Masya Allah. Ini kami hadiahkan untuk Dr. Fauzi aja ya. Dr. Fauzi. Masya Allah. Mubarak insya Allah. Semoga nanti beliau bisa ajarkan ya. Oh ditambah hadiahnya? Tambah. Ganjil. Buku fikih bermadhab. Ini buku yang mempelajari tentang rambu-rambu dalam beragama. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan itu kan ada banyak rambu ya. Ada lampu merah, ada dilarang parkir, dilarang stop, kecepatan sekian dan seterusnya. Kita dalam beragama juga akan banyak menjumpai rambu-rambu. Dalam beragama kita menjumpai tentang madhab, tentang taklid, tentang fatwa, tentang ijtihad, tentang aturan Al-Quran dan Sunnah, itu bagaimana, ijma itu apa, kias apa, itu dibahas di buku ini. Termasuk bagaimana menyikapi budaya, antara agama dan budaya, bagaimana menyikapi logika, pengaruh logika terhadap agama, itu ada di buku ini ya. Pertanyaannya, insyaallah, sebutkan satu dalil yang menunjukkan indahnya dan mudahnya Islam. Baik. Satu dalil yang menunjukkan mudahnya Islam. Nah, silakan. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang dimaksud tidak ada paksaan terhadap agama itu apa? Karena semuanya sudah jelas. Coba yang lebih tepat akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Masya Allah, barakallahu. Dapat dia Pak ya? Dapat dia enggak? Atau ragu untuk Anda merasa ragu kayaknya saya enggak jawab ya. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Enggak ada? Baik. Ada yang beliau muslimah tapi suaminya belum masuk Islam? Ada ya, dapat hadiah ini ya. Baik, Masya Allah. Ya, Al-A'raf 157 yang tadi kita bahas. Sudah ganti pertanyaan ya. Baik. Ini hadiah untuk tadi ibu-ibu yang beliau sudah masuk Islam tapi suaminya belum masuk Islam ya. Tayyib. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 5 kemudahan dalam syariat Islam. Sebutkan 5 kemudahan dalam syariat Islam. Nah, 1, enak. Bisa makan enak ya. 2, semua bisa dimakan. Ketika najis berwudu, cukup dibersihkan. Najis itu membatalkan wudu nggak Pak? Membatalkan wudu. Selesai wudu, terus kena najis, misalnya kena kotoran anjing misalnya, itu batal wudunya enggak? Tidak. Baik, lanjutnya. Masya Allah, selanjutnya.
Boleh tayamum. Satu lagi. Tadi yang double. Ada yang double. Boleh sholat sambil duduk, sambil semampunya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Kok pintar Pak ya? Mantunya siapa Pak? Dapat tadi ya ini. Masya Allah. Oh, mau pertemuan lagi. Alhamdulillah. Baik, ini buat Bapak ya. Judul bukunya Ada Apa Dengan Riba. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang belum terbaca. Nanti insya Allah akan kita bawa ke kajian berikutnya di Baitul Ma'mur, di Masjid Baitul Ma'mur ya. Masya Allah. Gimana? Dikit ya? Gimana? Nah. Baik. Nah. Nah. Baik, Masya Allah. Baik. Tadi dikatakan bahwa orang munafik tidak sholat asar. Saya tidak mengatakan orang munafik tidak sholat asar ya. Tapi orang munafik suka menunda sholat asar. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa, dia duduk sambil nunggu matahari. Tapi kalau sholat yang paling berat bagi orang munafik yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis, athqalus sholati alal munafiqin al-isya'i was subah. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, isya dan subuh. Karena apa? Tidak kelihatan. Sehingga orang munafik di masa Nabi SAW kalau isya nggak datang, subuh juga nggak datang, karena gelap. Ngapain datang kalau nggak kelihatan? Padahal mereka sholat tujuannya apa? Yura'unan nas, agar dilihat orang. Oh, ini datang, berarti bukan munafik. Sebab dulu jadi standar. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan kami teringat wa ma takhallafa anna 'anis shalah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada satupun di antara kami yang ketinggalan salat, artinya tidak ikut salat jamaah, kecuali dia adalah munafik, jelas munafiknya. Jadi dulu jadi standar Pak, nggak salat jamaah munafik gitu. Dicurigai munafik di zaman Nabi SAW. Maka orang munafik salat duhur, salat asar, salat maghrib. Sekarang orang muslim tidak salat duhur, tidak salat asar, tidak salat kalah dengan munafik masa silam. Nah, wallahu alam. Kemudian kalau masbuk bagaimana? Masbuk dia masih sholat jamaah, sehingga tidak disebut sebagai orang yang munafik. Meskipun ya kalau sering masbuk kelewatan. Ada salah satu siapa namanya? Al-Auza'i itu siapa? Beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbir faghsil yadaka minhu. Apabila kau lihat ada orang yang suka meremehkan takbiratul ihram, cuci tanganmu darinya. Maksud cuci tanganmu darinya itu jangan mengambil hadisnya dan jangan jadikan dia sebagai guru. Udah tinggalkan orang kayak gini. Kalau suka meremehkan takbiratul ihram. Sehingga standar ulama dulu, ini tokoh agama yang layak diikuti, dia hadir di masjid sebelum takbiratul ihram. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik.